Berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 2, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Di tema 7 ini belajarnya tentang kebersamaan ya. Kebersamaan di rumah. Anak-anak coba simak baik-baik dan dengarkan. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Nah, anak-anak, gambar ini adalah suasana di rumahnya Siti ya. Sedang apa mereka? Bu Ima akan bacakan. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, anak-anak, ini adalah kebersamaannya di keluarganya Siti. Ya, mereka saling berbagi tugas untuk mengerjakan tugas di rumah Siti. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, di sini Bu Ima akan menceritakan tentang dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Seperti apakah ceritanya? Anak-anak coba dengarkan dan simak baik-baik ya. Dongeng dengan judul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan ini bercerita tentang kisah hidup seorang tikus dan seekor ular yang hidup bersama di sebuah gurun pasir yang tandus. Mereka awalnya bermusuhan, namun karena kecerdikan salah satu di antara mereka, sehingga tumbuhlah jalinan persahabatan di antara mereka. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya.
Saat itu sang ular sangat lapar sekali, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Si tikus berkata, hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan. Tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Karena kebanyak makan tadi ya anak-anak ya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Selanjutnya seperti apa? Si ular berkata, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus pun segera terbangun dari tidurnya anak-anak. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Si tikus berkata, tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Ular pun menjawab, jadi kita tidak bisa hidup sendiri? Tikus menjawab, tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Sejenak sang ular terdiam anak-anak, karena ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Dan ular berkata, baiklah kalau begitu, maafkan aku ya. Tikus pun memaafkan ular tersebut. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah anak-anak, ini adalah sebuah kisah dongeng dari Nurgaini Solihati tahun 2007. Apa sih anak-anak dongeng itu? Ada yang tahu? Nah, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi belum tentu benar dongeng yang Bu Ima ceritakan tadi. Karena di kenyataan si ular dan si tikus tadi ya
Apakah bisa berbicara anak-anak? Apakah anak-anak bisa mendengarkannya? Nah, seperti itu maksudnya. Berarti belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Dongeng fabel itu ada ciri-cirinya anak-anak. Ya, Bu Ima ulangi lagi. Salah satu contoh dongeng itu adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Ciri-cirinya bagaimana dongeng fabel itu? Nah, anak-anak, berikut ini adalah ciri-ciri fabel. Contoh ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua adalah tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya, seperti yang Bu Ima bacakan cerita tadi, dongeng tadi ya. Tokohnya yaitu yang berupa hewan, mempunyai karakter dan sifat seperti manusia. Dalam dongeng ada unsur-unsurnya anak-anak. Apakah unsur-unsurnya? Unsur-unsurnya yang pertama itu ada tokoh. Tapi Bu Ima mungkin anak-anak masih memikirkan, apa sih Bu Ima tokoh itu? Nah, tokoh adalah orang yang berperan ya, atau yang berperan dalam cerita tersebut. Tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Dalam dongeng yang Bu Ima bacakan tadi, tokohnya adalah sebuah hewan. Latar atau tempat terjadinya dongeng. Di mana tadi yang Bu Ima bacakan? Di sebuah gurun ya, itu adalah tempat terjadinya dongeng atau yang disebut latar. Yang ketiga, watak atau sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng ya. Sifat antara tikus dan ular tadi berbeda ya anak-anak. Yang satu sifatnya bagaimana, yang satu bagaimana lagi ya. Yang satu cerdik tadi ya, yang si tikusnya cerdik sekali. Amanat itu apa Bu Ima? Amanat itu pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Dari dongeng yang Bu Ima bacakan tadi, anak-anak bisa mendapatkan ilmu ya. Jika anak-anak bermalas-malasan, maka tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti yang dilakukan sama si ular tadi anak-anak ya. Ular tadi bermalas-malasan, tidak mau mencari makan, akhirnya perutnya kelaparan. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Tokohnya siapa tadi anak-anak? Nah, yang diceritakan yaitu tikus dan ular. Bagaimana kecerdikan tikus? Si tikus tadi kan cerdik sekali ya. Masih ingat anak-anak dengan cerita tadi? Tikus mengatakan kepada ular bahwa jika ular memakannya, maka ular akan hidup sendiri dan tidak ada yang diajak mencari makan ya. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Mengapa anak-anak? Karena mereka saling meminta maaf dan memaafkan dan tidak akan saling memakan. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di
sini ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Ya, ibu tadi menghidangkan 3 kue donat. Tetapi kue donat itu tidak utuh. Karena apa? Karena kuenya dipotong menjadi 2. Setiap satu donatnya itu dipotong sama ibu menjadi 2 potongan yang sama besar. Ya, Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, kita akan belajar mengenal pecahan anak-anak. Ya, coba perhatikan. Di sini ada donat, ya. Donat yang utuh. Setelah itu, ibu tadi memotong donat yang utuh menjadi 2 bagian yang sama besar. Contohnya seperti yang ada di gambar. Ya, satunya donat yang utuh dibagi menjadi 2, bagiannya sama besar, menjadi setengah dan setengah, ya. Ini ada donat yang utuh. Coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar donat yang tidak dibagi sama rata, anak-anak, ya. Berarti bukan dibagi setengahnya, ya, bukan setengah. Kenapa? Karena tidak dibaginya sama besar. Ada perbedaan ya anak-anak, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ini adalah 1 donat yang utuh, bentuknya seperti ini anak-anak. Ini hitungannya adalah 1 donat. Nah, jika ibu tadi membagi menjadi 2, ya, membagi 2 yang sama rata, gambarnya seperti ini anak-anak. Ini ada 2 bagian donat yang sama besar. Nah, jika gambar yang terakhir ini adalah 1 bagian donat dari 2 bagian donat. Ya, maksudnya seperti apa, Bu? Nah, ini maksudnya tuh separuhnya dari 1 donat tadi dibagi menjadi 2. Kita tuliskan dengan menggunakan 1 sret 2. 1 sret, ya, 1 garis 2. Itu bacanya garisnya itu per, ya. Per. Jadi 1/2. 1 garis 2 itu anak-anak, Bu Ima ulangi lagi, bacanya garisnya itu per. Jadi 1/2. Nah, seperti ini, ya. 1/2. 1 garis 2 bacanya setengah, 1/2, ya, dibaca setengah atau 1/2. Sudah paham dari sini apa belum anak-anak? Ya, bacanya Bu Ima ulangi lagi, 1/2 atau yang disebut dengan setengah. Coba simak baik-baik dan dengarkan baik-baik. Di sini ada sebuah soal, ya. Untuk menjawabnya kita akan menjawab bersama-sama. Tentunya nanti anak-anak berpikir dulu untuk menjawab soal berikut ini. Ima bacakan soalnya. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut
titik-titik bagian. Nah, anak-anak dapat mengamati gambar berikut ini. Ya, seperti tadi donat yang utuh dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi berapa perbagiannya? Perbagiannya yaitu 1/2 bagian donat. Nah, ini juga setengah ya. Donat yang tadinya utuh 1 dibagi menjadi 2 disebut menjadi setengah atau 1/2 bagian. Nah, jawabannya bagaimana anak-anak? Setiap bagiannya, setiap satunya itu disebut setengah bagian. Ya, setengah bagian. Mudah bukan anak-anak? Pintar sekali. Di sini ada soal yang kedua. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran yang seperti apa anak-anak? Nah, ini ada sebuah kue. Kuenya dibagi menjadi 2 supaya mendapatkan kue setengah bagiannya yang sama, maka kita harus membaginya dengan sama besar ya. Jadi setengah dan setengah itu nanti jika digabungkan menjadi 1. Ya, Bu Ima ulangi lagi. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Nah, anak-anak, jika anak-anak ingin lebih memahami lagi, lebih mengerti soal yang seperti ini, anak-anak dapat berlatih di rumah ya, dengan tentunya dengan orang tua kalian. Sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bu Ima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya. Dadah.